diutusnya Rasulullah SAW. Karenanya kita beriman kepada Allah dan Rasulullah dan beriman yang lain. Dan juga kita mampu melaksanakan iman tersebut dalam aplikasi keseharian kita dalam Islam. Hanya iman dan Islam ini merupakan satu anugerah yang sangat besar dan termasuk kategori nikmatun jalilah, nikmat yang sangat. Juga nikmat-nikmat selain itu adalah nikmat-nikmat kecil, termasuk nikmat sehat dan afiat. Sehingga karenanya kita pada malam ini bisa hadir dalam rangka untuk menghadiri majelis taklim. Mudah-mudahan kehadiran kita ini akan menambah wawasan keilmuan kita dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga kami limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan kepada segenap pengikutnya hingga akhir zaman, dan mudah-mudahan termasuk kepada kita bersama. Bapak jamaah rahimakumullah, dalam kajian kali ini kita akan sama-sama membahas satu topik yang terdapat dalam kitab Nasrul Ibad, sebuah kitab karangan Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, seorang ahli hadis dan fikih, dan juga ada salah satu syarah hadis yang cukup fenomenal dan banyak dikaji, Fathul Bari, kita syarah kitab hadis Bukhari. Jadi kalau kajian-kajian di pesantren besar dan kampus-kampus kita bisa kaji hadis, selalu dikaji kitab Fathul Bari, Wahkainan Imam Syihabuddin Ahmad bin Hajar Al-Asqalani. Termasuk di antaranya hadis yang biasa saya dibaca itu belum kalau beliau. Dan beliau juga mengarang kitab Nasrul Ibad yang disyarahkan kitab ini oleh salah seorang ulama Indonesia yang bertaraf internasional yang bernama Muhammad Nawawi bin Umar Al-Jawi Al-Bandari. Disyarahkan oleh beliau. Ini termasuk ulama Indonesia, tapi bertaraf internasional. Karena beliau mengajar di Masjidil Haram Mekah. Bapak Ibu rahimahullah, dalam kitab Nasrul Ibad ada satu topik menarik yang baru harus kita ketahui dan mudah-mudahan menjadi bekal bagi kita dalam melaksanakan hidup dan kehidupan keseharian kita di dunia yang fana ini. Dalam bab kelima, bab kelima, kemudian makalah pembicaraan pengajian yang ketiga dari bab kelima itu, babul khumasi al-maqalah al-thaniya, bab kelima, makalah kedua. Di dalam kitab tersebut disebutkan qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, sayati zamanun ala ummati yuhibbuna khamsan wa yansawna khamsan. Kata Rasulullah, akan datang pada umatku nanti suatu masa, suatu zaman, suatu waktu yang akan menimpa umatku, yang akan dihadapi dan yang dihadapi oleh umatku, yaitu yuhibbuna khamsan, mencintai lima hal, tapi wa yansawna khamsan, melupakan yang lima hal. Mencintai lima hal tetapi melupakan lima hal. Apa yang pertama? Nanti pada saatnya kata Rasulullah akan menimpa umatku suatu masa di mana umatku ada sekelompok yang yuhibbuna dunya,
wa yansawna al-uqbah. Di antara umat itu akan ada orang, sekelompok orang yang terlalu mencintai dunia oriented, berjibaku mencari kehidupan dunia, tapi sayang. Wa yansawna al-uqbah, dia lupa bahwa ia suatu ketika akan kembali, sehingga yang berguna al-amal di akhirat karena ia lupa, sehingga dia tidak mau unggang tiada waktu untuk melakukan amal-amal untuk menyongsong hari akhirat. Mudah-mudahan kita tidak masuk itu ya, sehingga kita dunia oriented, sehingga kita lupa bahwa kita pun akan kembali ke akhirat. Di dunia ini hanya sementara, akhirnya majmu'atul akhirat. Maka harusnya kita ini menjadikan dunia sebagai ladang, sebagai bekal untuk mencari kehidupan yang abadi di akhirat. Yang pertama, mudah-mudahan kita jauhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Yang kedua, ada sekelompok manusia, sekelompok orang dari umatku Rasulullah, wa yuhibbuna ad-dura wa yansawna al-qubur. Banyak sekali dari umatku yang sangat mencintai mengumpulkan rumah-rumah mewah, tapi ia melupakan bahwa ia akan kembali ke kubur. Mungkin di dunia kita mencoba rumah itu diperbaiki sedemikian rupa. Jika perlu tingkatnya 4 tingkat, luas tanahnya sekian, ada kebun, dan seterusnya dan seterusnya. Kadang-kadang saya lihat kalau kita di jalan, di jalan pada sungai, di jalan ini benar-benar orang kaya, rumah besar sekali, untuk orang itu punya rumahnya, kalau pakai tanahnya banyak, misalnya 12. Dibayangkan udah punya anak, bayangkan kalau hanya 2 anaknya sudah mandiri, apakah mampu? Kan karena kualitas asal 2 orang ya, apakah mampu mengurus rumah selesai itu? Punya rumah kecil segini aja, ngepel apa saya capek. Baru main kita kan kecil kan? Masya Allah, kita udah rumah ngepel, capek. Bayangkan mau punya rumah selesai itu, tidak sedikit kan begitu. Karena yang guna mencintai rumah-rumah Allah, kemudian yang saunan al-qubur, sehingga melupakan maksudnya dia akan melupakan masuk atau menempati rumah masa depan yang abadi yang lebarnya, luas dan lebarnya hanya 2 kali 3 tanpa cakar ayam. Mudah-mudahan kita diingatkan. Bukan berarti tidak boleh, tapi jangan sampai kita boleh kita itu apa? Niatnya gini ya, saya punya rumah besar supaya kita bisa mengundang orang ke pengajian, kan? Supaya orang semua saudara buat susah, boleh. Tidak kita boleh. Tapi kita jangan lupa, jangan itu saja tujuannya. Oh, kita juga harus persiapan kalau kita juga akan punya rumah masa depan yang luasnya hanya 3 ekor. Itu wayang saunan al-qubur. Kemudian karena kita lupa akan kubur, yang sempurna anak-amal kita meninggalkan perbuatan-perbuatan ditarmiriha untuk menyinari alam kubur yang akan kita tempati. Bayangkan oleh kita di kubur itu tidak ada makhluk, tidak ada HP, tidak. Tapi nanti variatif itu. Ada orang yang benar-benar seperti lampu, ibu bercahaya, lampu bercahaya. Itu oleh apa? Oleh amal-amalnya. Apakah kita mau nanti karena kita terlalu sibuk dengan urusan-urusan
rumah di dunia, kita lupa bahwa kita itu akan memasuki alam kubur yang diulang yang dosa hanya 3 kali dua. Kemudian di sana juga kita bilang berikan kalau bilang lagi. Mari kita persiapkan juga amal-amal kita agar bagaimana pada saat kita memasuki alam kubur nanti dan rumah masa depan kita mampu menerangi alam kubur yang gelap itu dengan amal-amal baik kita. Itu sudah lupa ya, terus saya lagi ingat itu semuanya. Ya, karena dari sini di malam itu sudah tahu-tahu lebih ya. Tanpa dirasa ternyata ada saudara-saudara kita, anak-anak kita yang dulu sama-sama di rumah di sini sekarang sudah pulang ke Allah Subhanahu wa Ta'ala satu demi satu. Mungkin itu juga jadi berdua. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, wajibun al-mala tersebut banyak dari umatku yang sangat mencintai harta, terlalu mencintai harta, bukan boleh harus. Bahkan umat Rasulullah harus kaya untuk apa? Supaya bisa amal soleh. Yang tidak boleh itu terlalu orientasi hidupnya lupa karena akhirat. Wajibun al-mala fayastabiluna bijami, karena sangat cinta dunia, dia sibuk mengumpulkannya. Kadang-kadang dipakai juga lebaran. Mau dimakan juga lebaran, ada yang gitu nggak? Ada kan? Untuk apa? Pakai baju bagus-bagus lebaran. Ini kumpul duit mah. Untuk apa? Makannya enak-enak. Apalagi untuk apa? Sebab kita sendiri yang usaha, masa harus diberikan? Tidak juga sedikit yang begitu kan? Karena wahyu biasanya dalam mana? Fayastabiluna bijamaihi, oleh karena dia kalau cinta dengan dia, maka dia selalu sibuk hari-hari, jam-jam, minggu-minggu, bulan-bulan, tahun-tahun sibuk sekali mengumpulkan dunia. Padahal yang dimakan oleh kita itu hanya sepiring nasi dan rumah bangga juga kan hanya satu ya. Sebab kalau kita tidur pakai bangga 4, anak kan bisa tidur nggak? Kami mikir dia ya. Tapi kita harus cari harta itu supaya ada, supaya bisa jaga, bisa infak, bisa jariah, kan? Bisa membantu saudara-saudara kita. Yang tidak boleh itu dunia bagian ini. Kalau sibuk sehingga lupa bahwa dunia itu sebetulnya tidak akan kita bawa. Yang akan kita bawa adalah bagaimana kita mampu memanage dunia sebaik-baiknya. Makanya kalau pergi ke arah yang kemana, di kantor saya itu ada di Aceh 2 orang, dari Medan, sama gitu. Pengajar begitu ya, nasional ya, kayak jauh kan. Ya boleh, itu kan dalam kategori ibadah, karena untuk kasar kan. Tapi jangan lupa bahwa nanti akan dihisab, wayang disalurkan hisab. Cinta dunia tapi melupakan tentang hisaban, nanti semua itu akan diperhitungkan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat faluna an hisabillah ta'ala iyahum bihi fa innal mala halaluhu hisabun. Dia lupa dari hisaban Allah Subhanahu wa Ta'ala dan harta yang dia kumpulkan. Fa innal mala, karena semuanya harta itu halaluhu hisabun. Kalau yang halal akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Min aina kasabahu, dari mana kau cari harta itu? Kemudian untuk apa kau gunakan harta itu? Tapi sebaliknya kalau memang jelas-jelas itu haram harta itu, wa haramu iqabun, harta yang diperoleh dengan cara yang halal, baik kasabnya maupun darnya, itu iqabun, akan menimbulkan siksa bagi orang. Mudah-mudahan kita dijauhkan. Kita harus cari dunia. Kalau apa? Untuk ibadahnya ya, niatnya untuk ibadah supaya kita punya banyak harta itu lebih berpeluang banyak bisa kebaikan di akhirat kita dengan harta.
Dalam sebuah ini kan dikatakan oleh kita, Alhamdulillah takatsur hatta zurtumul maqabir. Ingatlah yang kamus itu ada yang berbanyak-banyak berbangga-bangga mengumpulkan harta zurtumul maqabir hingga ia sampai ke dunia lahir. Allah mengingatkan kita seperti itu. Kemudian yang keempat, Wayuhibbuna ia terlalu cinta dengan keluarga, tapi cintanya cinta luar. Sehingga kadang-kadang kalau terlalu cinta keluarga, apapun dia lakukan, yang penting bagaimana supaya memenuhi kebutuhan keluarga. Makanya Allah mengingatkan bahwa suatu ketika bertakutnya pada musibah di dalam khasah. Ingat, ujian itu tidak akan ditimpakan Allah kepada orang-orang dan dari saya, kepada yang saya akan walaupun anna amalukum wa auladukum fitnah. Allah dalam Al-Quran, inna amwalukum tusibuna harta kalian wa auladukum dan anak-anak kalian fitnah adalah ujian. Akan bertanggung jawab Allah. Kita ini disebut bangga harus percaya keluarga itu dan berapa kita dan kami dia untuk mengajak istri anak-anak kita berjalan di Tuhan supaya apa kita itu ingin bersama-sama kita hidup dalam keadaan baik dan bahagia, sakinah mawaddah warahmah, dan kita juga ingin bukan hanya dunia, tetapi kita juga ingin bersama-sama dalam keadaan sakinah mawaddah warahmah itu terbawa sama keadaan Tuhan. Jadi kita tidak boleh terlalu cinta keluarga sehingga melupakan Allah. Wayan saudara umroh, ingat kalau kita laki-laki boleh sekali keluarga, boleh sekali. Tapi kita pun jangan lupakan kalau amalan baik kita baik, nanti di sana akan disiapkan bidadari yang menjadi syarah. Bahkan nanti yang jadi permaisuri ini sekilas ditemani oleh bidadari yang akan kita berapa? Mungkin manajernya, sebagai bosnya. Karena itu yang semuanya kita iman caranya sudah jadi kita. Antu satu dia halal dirimu, ahlimu dan keluargamu. Nah, sudah aku ya, mari kita jadikan kita media ibadah dalam rangka melakukan kembali. Kemudian yang kelima, Bapak-bapak Alhamdulillah, ada seorang manusia dari umat nanti wajibun nafsa, dia sangat mencintai dirinya. Wa yansawallah, dan dia melupakan Allah. Biaya kami umur dan muslim, biaya kami umur dan muslim. Wa yarquna awamillah ta'ala. Dengan apa? Dia mencintai diri, saling mencintai diri, sehingga melupakan Allah dengan mengikuti semua keinginan hawa nafsu dirinya. Pokoknya semua keinginan saya harus terpenuhi, semua angan-angan saya harus terpenuhi, semua cita-cita saya harus terpenuhi. Jika perlu dengan teori masyarakat menghalalkan berbagai cara. Jika perlu. Ada yang sekelompok orang seperti itu. Mudah kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia melupakan perintah Allah yang ada kaitannya dengan jiwa. Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam surah Al-Hasyr ayat ke-59, surat ke-59 ayat ke-19 tadi yang saya bacakan di awal. Allah berfirman, ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أولئك هم الفاسقون. Menurut tafsir Al-Qur'an Al-Bari, apa
takunu kalladzina nasallaha fansahum, janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang melupakan Allah. Karena kalian melupakan Allah, fansahum, maka mereka melupakan dirinya sendiri. Ulaika humul fasiqun, itulah orang-orang yang fasik. Apa yang maksudnya wala takunu kalladzina nasallaha menurut Imam At-Tabari dan tafsir At-Tabari? Ayat wala takunu kalladzina taradu ada haqqillahi alladzi awjabahu alaihim. Jangan sampai kalian kata Allah meninggalkan hak-hak Allah yang telah Allah wajibkan kepada kalian. Melupakan Allah itu artinya melupakan, meninggalkan hak-hak Allah, melupakan, menunaikan hak-hak Allah yang Allah wajibkan kepada kita. Kita diwajibkan sholat, kita diwajibkan zakat, kita diwajibkan birrul walidain, baik pada orang tua, kita diwajibkan baik dengan tetangga, kita diwajibkan mendidik anak dan istri kita diwajibkan hormat kepada orang tua, kita diwajibkan menyayangi orang yang ada di bawah kita juga diwajibkan untuk menghargai lingkungan dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah poinnya. Kemudian yang masuk dengan pansal membersatu bahwasanya orang itu seolah-olah dia merupakan Allah, tapi seolah-olah merupakan dia sendiri, yaitu pansal hubullah hudud anfusihim bil khairat, yaitu Allah akan melupakan orang itu, menjadikan lupa orang itu tentang kenikmatan, kelezatan berbuat kebaikan. Kalau orang senantiasa melupakan Allah, dalam dirinya tidak ada perasaan kenikmatan dalam kebaikan. Karena orang melupakan, jika tidak ada keinginan berbuat baik, persetan kemana-mana. Persetan kalau kita hak Allah itu ya sholat, zakat, saum, Ramadan, naik haji, sudah masuk amal makhluk meminta infak atau berbuat baik. Apabila kita melakukan itu, kata Allah, mulai tahun fasik, maka itulah orang-orang fasik. Siapa itu orang fasik? Ya, al-kharijuna min ta'atillahi ila ma'siyati. Orang-orang fasik adalah orang-orang yang keluar dari taat kepada Allah untuk melakukan maksiat kepada Allah. Ya. Dengan maksudnya, fasik itu orang berhak. Fasik ini makanya kalau kita jadi wali itu tidak sah jadi orang fasik, tidak. Orang fasik tidak boleh jadi wali kita anaknya. Makanya biasanya kita skripsi dulu. Jadi saksi kita juga tidak boleh orang fasik, harus orang alim dan seterusnya dan seterusnya. Orang fasik itu adalah orang itu menurut kita orang-orang yang sudah itu ada di atas Allah, tidak mau kepada Allah, tapi justru dia melakukan maksiat kepada Allah. Di sholat dia tidak betul. Di sholat tepat waktu dia mengajarkan pembalasan bela. Di sholat suara mengajarkan mau selalu mengajarkan. Dan seterusnya dan seterusnya. Mudah-mudahan kita bersama menjadi Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai yang senantiasa mengingat Allah terus membuat kita berbuat tidak salah. Kamu saya kira semuanya juga tidak hal ya. Tidak melalui foto anaknya. Kalau kita meninggal sekarang jadi foto anaknya semua anak jadi dari para bagi kita sholat
sedekah jariah. Jangan terus itu kita terus ingat. Makanya tadi kita tadi diupayakan saya kata tidak boleh